Kalau ada orang Madura nggak cinta ulama, oh, tes DNA. Andaikan ada orang Madura nggak percaya sama Habib, kira-kira orang Madura bukan? Habib mau berapa? Puluh triliun, ratus triliun, tulis. Yang penting Habib diem-diem aja di pondok, nggak usah ceramah bahas-bahas pemerintah. Pondok Habib kami bangun semewah mungkin. Apa yang Habib mau kami kasih? Apa jawaban anak? Mohon maaf, saya nggak bisa kalian beli. Kalau Ustadz Kiai Habib yang lain mungkin bisa kalian beli. Bahar bin Smith sampai mati nggak bakal kalian bisa beli. Ngasih contoh, kalau Kiai ngasihnya 10.000, umat ngasihnya 2.000. Berarti Kiai harus ngasihnya banyak, 1.000.000. Umat nanti satu orang 100.000. Ini Kiainya ngasih 100.000, ya umat kasih 2.000. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkanmu dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Mau amal jariah nggak? Mau amal jariah nggak? Keluarkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tim hadroh jangan? Saatnya ilmu. Satu contoh, kita ambil kiai dari Madura. Siapa beliau? Kiai Kholil Bangkalan. Satu waktu Kiai Kholil naik delman, saudara-saudara. Apa bahasa Maduranya delman? Dokar. Waktu Kiai Kholil lagi naik dokar, tiba-tiba Kiai Kholil nanya sama delman, sama yang apa, yang punya dokar itu apa? Siapa namanya? Hah? Kusirnya itu. Syekhana Khalil tanya, ini kalau bahasa Maduranya kuda berasal dari mana, Pak? Jeren dari Kemah. Gitulah, kurang lebihnya begitu. Jeren dari Kemah. Dijawab sama si kusir ini, dari Bima. Gitulah, kurang lebihnya begitu. Jaren dari Kemah. Dijawab sama si kusir ini, dari Bima, Kiai. Dari daerah Bima, NTB, Nusa Tenggara Barat. Apa kata Kiai Kholil? Turunkan saya sekarang. Turunkan saya. Saya nggak mau naik kuda yang berasal dari Bima. Kenapa? Karena saya punya guru orang Bima, sehingga saya tidak mau naik kuda yang kakinya pernah menginjak tanah kelahiran guru saya. Coba kau bayangkan, sampai segitunya akhlak dan adabnya Kiai Kholil kepada guru. Makanya jangan heran kenapa beliau-beliau ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan jadi wali, jadi karena apa? Bukan dengan banyak belajar, tetapi akhlak, adab serta khidmah. Saudara-saudara, saya punya guru tua, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Saya tidak pernah berjumpa dengan beliau karena zamannya jauh. Saya punya abah yang berguru langsung kepada beliau. Saya berguru kepada saya punya abah. Saya berguru kepada Habib Husin Assegaf. Saya berguru kepada Al-Ustadz Ahmad Bado. Tiga ini abah saya, Habib Husin Assegaf, Ustadz Ahmad Bado, berguru kepada Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri berguru kepada Habib Abdullah Asy-Syatiri. Terus bersambung sampai Rasulullah. Itu sanad saya yang pertama. Sanad ilmu saya yang kedua. Saya berguru kepada Abuya Al-Habib Zain Baharun, kemudian Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Haddad, kemudian Al-Habib Saleh Al-Idrus Malang, yang dimana ketiga ini beliau berguru kepada Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, terus sampai kepada Rasulullah SAW. Yang ketiga, saya berguru kepada abah saya berguru kepada abahnya Habib Abdurrahman,
Habib Abdurrahman berguru kepada abahnya Habib Alwi. Habib Alwi berguru kepada Syekh Arsyad Tawil. Syekh Arsyad Tawil berguru kepada gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani. Terus nyambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, sanad keilmuan saya berguru kepada Abuya Al-Habib Segaf Baharun, Al-Habib Ali Baharun, yang dimana beliau berdua berguru kepada Al-Habib Zain bin Smith. Habib Zain bin Smith berguru kepada Habib Muhammad Al-Haddar, Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Terus bersambung sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya mau cerita guru tua Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Beliau punya murid namanya Haji Amin. Ini Haji Amin luar biasa, saudara-saudara. Ibarat kata, kalau kita baca Fatihah ke Habib Idrus, tapi kalau enggak Fatihah ke Haji Amin, enggak sah. Haji Amin sedikit belajarnya, banyak khidmatnya. Itu dulu Al-Khairat nama pesantrennya. Atas itu tempat santri, di bawah kantornya Habib Idrus. Jadi Habib Idrus kalau panggil Haji Amin ini, Amin. Ini Haji Amin loncat dari lantai 2 ke bawah. Loh, kenapa loncat? Ya, dia nggak mau lewat tangga. Kenapa? Dia tidak mau membuat Habib Idrus menunggu terlalu lama. Satu waktu Habib Idrus ajak dia untuk dakwah. Lewatlah laut. Di tengah laut, imamahnya Habib Idrus, tahu imamah? Yang pakai di kepala ini imamah. Bukan, itu namanya imamah. Kalau sorban itu ini, taruh di sini rida ini sorban. Kalau di kepala namanya imamah. Imamahnya Habib Idrus jatuh ke laut, kena angin. Haji Amin nggak pakai disuruh, dia loncat di tengah laut. Dia loncat. Ketika dia loncat, dia naik lagi ke atas perahu. Ketika dia naik ke atas perahu, semua orang yang ada di perahu melongok melihat Haji Amin. Kenapa? Tidak ada setitik pun basah. Ternyata Haji Amin jalan di atas laut, saudara-saudara. Kenapa Haji Amin dapat keramat? Karena bakti dan taatnya kepada gurunya. Kiai Khalil Bangkalan, kembali lagi Kiai Khalil. Satu waktu ada satu orang santri. Kiai Khalil bilang, kamu saya kasih tugas berdiri di bawah pohon mangga ini. Kalau ada daun yang jatuh, kamu ambil, kamu buang. Ayo pakai bahasa Madura, saya nggak tahu bahasa Maduranya apa. Pokoknya begitulah. Lamun bede daun jatuh, kakek kala, kakek buang. Itu perintahnya Kiai Khalil. Habis begitu Kiai Khalil pergi. Selama 5 hari mungkin Kiai Khalil pergi. Ketika Kiai Khalil balik lagi, duduk di teras rumahnya, hujan deras, petir. Kiai Khalil lihat ada satu orang anak santri yang sedang berdiri di bawah pohon mangga. Dipanggil, Cong, Nina Cong. Datang ini anak. Ngapain kamu hujan-hujanan begini, angin badai kok berdiri di bawah pohon mangga? Kiai, seporana. 5 hari yang lalu Kiai kan nyuruh saya untuk ngambil daun mangga yang jatuh. Terus ya selama 5 hari itu saya nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nungguin kalau daun mangga yang jatuh. Karena apa? Karena Kiai belum nyuruh saya berhenti. Ente mau cari di mana murid kayak begitu sekarang? Hah? Akhirnya apa kata Kiai Khalil? Udah, kamu gak usah belajar. Saya jamin kamu punya ilmu. Gak usah kamu belajar. Saya jamin kamu jadi ulama besar. Ini Syekh Abu Bakar bin Salim. Ada satu orang mau belajar sama beliau. Kata beliau apa? Ntar dulu, mau taklim sama saya, mau belajar sama saya tes dulu ketaatan kamu sama saya. Kamu cari gunung yang paling tinggi, terus kamu loncat ke bawah. Disuruh cari gunung,
tebing, terus disuruh loncat. Ini kan bunuh diri namanya. Tapi karena saking taatnya, dia nggak mau tahu. Dia pergi, naik, cari gunung, dia loncat ke bawah. Subhanallah, tidak ada setitik pun luka. Datang ke Syekh Abu Bakar bin Salim. Udah ya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kata Syekh Abu Bakar bin Salim, tadi kamu melek, tahu melek? Melek atau merem? Tadi saya takut, makanya saya merem. Oh, nggak sah, ulang lagi. Harus melek kamu. Naik ke atas, turun, loncat, melek. Ketika dia loncat melek, dia lihat ada sayap-sayap malaikat yang menampung dia sehingga dia tidak jatuh di atas tanah. Hah? Mau cari di mana santri begitu sekarang? Ada. Di sini ada. Yang kedua, kamu pergi ke masjid di saat orang-orang sholat ngadap kiblat, kamu sholat membelakangi kiblat. Bayangin coba. Jadi ibarat kata, ini masjid, kalian ngadap sini kan, sholatnya ngadap kiblat. Nah, ini orang disuruh ngadap sana, ngebelakangin kiblat. Ini santri tadi. Jadi setiap ada orang yang lewat bilang, Junun, gila. Junun, gila. Ini orang gila. Orang sholat ngadap kiblat, ini malah belakangin kiblat. Tapi ketika dia sedang sholat, gemetar. Kenapa gemetar? Dia lihat ada Ka'bah di depannya dia, saudara-saudara. Itu orang yang sholat ngadap kiblat nggak bakal bisa lihat Ka'bah. Dia sholat belakangi kiblat, tapi dia lihat ada Ka'bah di depannya dia. Kenapa? Saking taatnya kepada gurunya. Saya waktu itu ceramah di Podei. Tahu Podei kan? Nyebrang sana, Sumeneb. Nyebrang pulau, ada 2 kecamatan. Saya datang ke sana. Saya kaget, itu awal kali saya ceramah di Madura itu di Podei. 2000 berapa? 2004 kalau nggak salah, 2003 gitu. Itu saya lagi jalan, saya lihat ini orang kenapa kok motor-motornya didorong, mogok apa kenapa ini? Saya kira mogok motornya. Ternyata enggak. Saya tanya, Haji Munir, itu kenapa kok motornya didorong? Iya beb, orang Madura akhlaknya begitu beb. Kalau sama ulama, sama habaib, mereka enggak mau, enggak berani mereka naik di atas motor. Makanya mereka dorong beb. Luar biasa akhlaknya. Luar biasa adabnya. Ini saya lihat cuma di Madura ini. Kalau ada orang Madura nggak cinta ulama, oh, tes DNA. Betul. Berarti Pak, apalagi ada orang Madura bilang, saya tanya, nggak usah saya yang jawab, kalian aja yang jawab. Andaikan ada orang Madura nggak percaya sama Habib, kira-kira orang Madura bukan? Bener. Ayo jawab dulu, saya mau dengar ini. Andaikan ada orang Madura, mau ustadz kek, mau kiai kek, mau gus kek, mau siapa kek, mau ra kek, mau siapa kek, tapi nggak percaya dengan adanya Habib, kira-kira itu orang Madura bukan? Kurang keras. Madura bukan? Kenapa? Karena orang Madura dari dulu terkenal kecintaannya kepada para haba, kepada anak cucu Rasulullah. Sampai-sampai Kiai Khalil bisa nyium baunya Habib kalau ada Habib mau datang. Kenapa bisa nyium? Kata Kiai Khalil, karena aku mencium bau Rasulullah dalam tubuhnya. Kalau ada orang Madura nggak cinta habaib, bener orang Madura, bener palsu ya, made in Cina, betul.
Betul. Saudara-saudara, saya 11 kali masuk penjara. Demi apa? Demi membela rakyat. Rakyat yang susah, rakyat yang kelaparan. Tangan saya diborgol, perut saya diborgol, kaki saya diborgol. Saya terpisah dengan anak dan istri saya selama bertahun-tahun. Sampai-sampai saya dari penjara ke penjara lainnya, ke penjara lainnya, sampai bawa ke Nusa Kambangan. Untuk siapa? Saya bikin pondok pesantren. Kalau saya mau, kalau mau itu pesantren nggak pakai apa namanya semen, pakai emas saya pakai itu. Kalau saya mau terima dana dari pejabat. Berapa banyak pejabat-pejabat yang datang ke saya bawa 3 cek dari Inggris pound sterling, cek dolar Amerika, sama cek BCA Indonesia. Beb, Habib mau berapa? Puluh triliun, ratus triliun, tulis. Yang penting Habib diem-diem aja di pondok, nggak usah ceramah bahas-bahas pemerintah. Pondok Habib kami bangun semewah mungkin. Apa yang Habib mau kami kasih? Apa jawaban anak? Mohon maaf, saya nggak bisa kalian beli. Kalau Ustadz Kiai Habib yang lain mungkin bisa kalian beli. Bahar bin Smith sampai mati nggak bakal kalian bisa beli. Makanya saya harapkan jamaah yang hadir di sini untuk bisa mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Saya tanya siap? Kita mulai dari kiai-kiai yang di atas pakai sorban saya. Jadi kiai-kiai ini harus ngasih contoh, betul? Ngasih contoh. Kalau kiai ngasihnya 10.000, umat ngasihnya 2.000. Berarti kiai harus ngasihnya banyak, 1.000.000. Umat nanti satu orang 100.000. Ini kiainya ngasih 100.000, ya umat kasih 2.000. Tidak ada harta yang bisa menyelamatkanmu dalam kubur kecuali harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Mau amal jariah nggak? Mau amal jariah nggak? Keluarkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada tim hadrohnya kan? Sambil sholawat. Ya. Ini siapa? Ayo, kiai-kiainya pakai sorban ini. Nah, duduk, tojuk. Ayo semuanya kita berselawat. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Ayo keras. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Rasulillah.